Oke, baik Bang Zakir, melihat sepertinya kan hari ini kasus Vina kan seperti bola panas nih Bang. Lalu kan kemarin juga pra peradilan dari kasus Vina sendiri sudah diundur menjadi 1 pekan nih Bang. Abang sebagai pakar hukum melihatnya seperti apa sih Bang? Jadi begini, pertama soal kasus Vina ya, saya coba memberikan pandangan hukum bahwa dalam kacamata hukum kasus Vina ini kan memang sudah diproses secara hukum sejak tahun 2016. Bahkan sudah ada 8 terpidana yang divonis hukuman seumur hidup dan ada 1 terpidana divonis 8 tahun penjara. Dan yang 1 orang itu sudah dibebaskan secara bersyarat oleh lapas ya. Jadi sebenarnya kalau kacamata saya dalam melihat perkara ini dari sisi due process of law-nya atau penegakan hukumnya, saya kira ini sudah clear ya, sudah clear. Akan tetapi perkara ini kembali heboh muncul ke permukaan karena ada film yang kemudian dibuat oleh seorang sutradara yang berjudul 7 Hari Vina itu ya. Kemudian heboh dikarenakan dalam film itu ada 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang dan sudah dijadikan tersangka itu juga belum ditangkap, sehingga banyak pihak yang kemudian mendorong kepolisian untuk mencari pelakunya dan seterusnya, yang mana pada akhirnya 1 terduga DPO itu telah ditangkap oleh Polda Jawa Barat dan saat ini sedang ditahan di Polda Jawa Barat. Dan menurut 2 pihak, baik dari pihak kuasa hukum tersangka ini dan pihak Polda Jawa Barat, ini ada perbedaan pendapat. Di satu sisi dari pihak keluarga dan kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukanlah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, tetapi di dalam kacamata kepolisian yang menangani perkara ini mengatakan itulah pelaku yang dicari selama ini atau yang masuk dalam daftar pencarian orang. Akhirnya ribut di kalangan publik, banyak yang pro dan kontra, banyak yang mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukanlah Peggy Setiawan alias Peron itu, tapi dari kacamata kepolisian yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan alias Peron. Akhirnya ribut dan seterusnya, kita pun dibuat bingung dengan pemberitaan ini. Akhirnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan pada akhirnya dilakukan upaya pra peradilan. Upaya pra peradilan ini memang menurut saya adalah langkah yang tepat. Untuk apa? Untuk menguji tentang keabsahan prosedur formil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yaitu pertama, untuk memastikan apakah tersangkanya itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur ataukah tidak. Misalkan nih, apakah penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan yang ditangkap ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Misalkan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, kemudian dipanggil saksi dulu, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka ketika buktinya cukup dan seterusnya. Lalu yang kedua, apakah dengan penetapan tersangka ini sudah memenuhi alat bukti yang dimaksud dalam KUHP, yaitu 2 alat bukti misalkan. Dicek kembali, misalkan nih, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka karena alat bukti. Alat bukti apa? Misalkan ada alat bukti petunjuk, misalkan ada alat bukti petunjuk. Apa sih alat bukti petunjuk yang didapatkan itu sampai dia jadi tersangka? Inilah nanti yang kemudian dilakukan oleh pihak kuasa hukum dalam proses pra peradilan itu, untuk memastikan bahwa alat bukti yang mereka miliki itu misalkan itu tidak harus menjerat Peggy Setiawan sebagai tersangka, apalagi sudah sampai ditahan. Nah, ini yang nanti kemudian kita lihat. Bukti-bukti apa yang dimiliki oleh pihak kuasa hukum untuk bisa dengan bukti tersebut meyakinkan hakim yang memeriksa perkara pra peradilan itu agar memutuskan pra peradilannya dikabulkan. Begitupun sebaliknya, dari pihak penyidik yang menangani perkara itu, bukti-bukti apa yang mereka miliki sampai berani menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dan kemudian ditangkap serta ditahan. Silakan bertarung di pengadilan dengan mekanisme pra peradilan ini. Tinggal nanti hakim menilai apakah alat bukti yang diajukan para pihak ini sudah tepat atau tidak. Semua berpulang pada penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti di persidangan. Yang kedua, terkait dengan tidak hadirnya Polda Jawa Barat di dalam sidang pra peradilan tersebut.
saya sebagai pengacara dan juga sebagai praktisi hukum yang tidak jarang juga ya, saya biasa melakukan pra-peradilan di pengadilan. Ketika saya merasakan bahwa klien saya tidak mendapatkan keadilan dalam proses penegakan hukum itu, saya kira ini hal yang biasa. Ketika satu kali dipanggil tidak hadir dalam proses pra-peradilan, itu hakim akan memberikan kesempatan untuk memanggil kembali dalam persidangan berikutnya agar hadir di dalam proses pra-peradilan itu. Dan kalaupun nanti misalkan hakim termohon pra-peradilan dipanggil untuk kali kedua lalu dia tidak hadir di persidangan, maka hakim tunggal dalam perkara tersebut yang memeriksa perkara tersebut langsung melanjutkan tahapannya, yaitu tahapan pembuktian. Artinya ada kesempatan yang diberikan kepada termohon pra-peradilan tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk menyangkali atau membantah atau membela dirinya dalam gugatan pra-peradilan itu. Tapi kalau misalkan tidak hadir sekali, jangan kemudian dicurigai bahwa oh ini jangan-jangan ini upaya untuk mempercepat berkas perkara agar jaksa memp21. Yang saya sih mengajak masyarakat untuk cobalah kita berpikir bahwa posisi penegakan hukum dalam kasus Vina ini sudah sesuai dengan tata cara yang sebenarnya. Saya melihatnya ini sudah on the track kok. Sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tinggal nanti bagaimana pembuktiannya saja di dalam sidang nanti. Sehingga kalau misalkan sekarang tidak hadir dalam sidang pra-peradilan, jangan pula kita curigai bahwa oh jangan-jangan dan seterusnya. Sehingga apa? Tidak henti-henti kita kemudian berdebat di perkara yang memang sebenarnya ini tidak susah. Sederhana kok perkara ini. Makanya biarkan proses pra-peradilan berjalan. Kita tunggu kalau misalkan minggu depan penyidik misalkan yang digugat tersebut tidak menghadiri sidang pra-peradilan, otomatis hakim akan melanjutkan prosesnya, yaitu ke proses pembuktian. Nah itu. Jadi tidak perlulah kita berpikir kesana kemari. Ini masih on the track dan masih ada waktu yang memang dipakai untuk memanggil mereka supaya hadir. Itu. Bang, tapi dari abang sendiri ya, kira-kira kemungkinan sidang pra-peradilan ini yang diperjuangkan kuasa Peggy akan berakhir seperti apa? Dikabulkan apa ditolak? Jadi gini, saya sampai sejauh ini belum tahu ya apa sebenarnya materi daripada pokok perkara yang diprapitkan ini. Apakah penetapan tersangkanya kah yang kemudian dipra-peradilankan? Apakah penangkapannya yang dipra-peradilankan? Atau apakah penahanannya yang dipra-peradilankan? Atau mungkin penyitaan Facebooknya yang dipra-peradilankan? Saya belum tahu sejauh ini. Tapi terlepas dari itu bahwa pra-peradilan ini kan upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka untuk menguji keabsahan formil daripada penegak hukum dalam menegakkan hukum. Jadi yang diuji itu keabsahan formilnya. Apakah penetapan tersangka sudah sesuai prosedur misalkan? Apakah penangkapan sudah sesuai prosedur? Apakah penahanan sudah sesuai prosedur? Apakah penyitaan sudah sesuai prosedur? Itu yang diuji di dalam ruang pra-peradilan itu. Kalau misalkan saya harus menilai bahwa apakah bisa menang atau tidak menang, nah itu kan kembali nanti ke pembuktiannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sepanjang kuasa hukum dari Peggy Setiawan bisa membuktikan bahwa kecurigaannya, dugaannya bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah orang yang dimaksud dalam perkara Vina ini, dan juga bisa dengan bukti tersebut meyakinkan hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut, maka bisa saja perkara itu dikabulkan atau permohonan pra-peradilan dikabulkan. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan penyidik sudah meyakini dengan bukti-bukti yang mereka miliki, dengan pendekatan scientific crime investigation yang mereka miliki, bahwa secara ilmiah bisa diuji bukti-bukti yang mereka miliki, bahwa itulah pelakunya, juga nanti hakim akan bisa diyakinkan dengan bukti itu bahwa inilah pelakunya. Jadi saya tidak bisa kemudian memberikan pendapat apakah menang atau tidak prapitnya, yang tergantung pembuktiannya seperti apa. Tetapi hakim juga harus melihat nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita. Karena kasus ini sudah mencuat ke permukaan publik, masyarakat banyak menyoroti perkara ini, maka tentu itu yang harus kita juga menjadikan perhatian. Jangan sampai masyarakat nanti beranggapan bahwa kok hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kan? Jangan sampai juga nanti ada anggapan
bahwa lebih baik membebaskan 1000 yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nanti kalau itu kemudian menjadi sarapan pagi orang-orang yang ada di warung kopi, nah ini bahaya nanti penegakan hukum kita. Makanya ya saya mengharapkan bahwa proses hukum FINA ini kita dukung penegakannya, tetapi juga harus tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan. Itu pandangan saya. Bang, bener nggak sih Bang kalau misalnya sidang pra peradilan ini seringnya dimenangkan oleh pihak polisi, Bang? Gimana? Sidang pra peradilan ini seringnya dimenangkan oleh pihak polisi. Jadi gini, sebenarnya kalau bicara soal sering dimenangkan oleh pihak kepolisian dalam setiap pra peradilan juga tidak juga sih menurut saya. Kembali ke pembuktian saja, karena gini loh. Pra peradilan ini tidak mengorek-ngorek pokok perkara, tidak mengorek-ngorek gimana sih sampai Vina meninggal, pelakunya siapa, bagaimana cara pengungkapan dan seterusnya. Itu sudah masuk pokok perkaranya. Jadi yang diuji dalam sidang pra peradilan ini hanya standar operasional prosedurnya. Contoh nih ya, Peggy Setiawan dijadikan tersangka tapi tidak diperiksa dulu sebagai saksi. Dari kacamata prosedur hukum acara pidana, ya tidak boleh orang jadi tersangka tapi belum pernah diperiksa sebagai saksi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, penyidik menangkap Peggy Setiawan lalu menjadikan tersangka dan menahan itu karena orang ini menurut penyidik masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi kalau orang-orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau masuk DPO, ya memang tidak perlu dipanggil lagi sebagai saksi, langsung ditangkap lalu diproses hukum. Itulah prosesnya. Tapi kalau misalkan yang diuji oleh mereka ini terkait dengan keabsahan penetapan tersangkanya, ya silakan. Apakah ada 2 alat bukti yang benar menurut hukum sehingga dia tersangka? Itu kan diuji kembali. Karena ini berarti kita tarik lagi ke 2016. Karena di masa itulah orang ini dijadikan tersangka. Kan begitu. Nah, apakah proses hukum di 2016 itu sudah menggunakan pendekatan yang saya katakan tadi sebagai scientific crime investigation, pendekatan keilmuan? Ya kan, dengan cara-cara atau prosedur yang benar. Itu yang diuji oleh daripada kuasa hukum Peggy Setiawan. Apakah proses hukum 2016 terhadap kliennya ini sudah sesuai prosedur? Silakan nanti diuji. Apakah Peggy pernah dipanggil sebagai saksi saat itu? Saat 2016 sebelum dijadikan tersangka dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti akan dibuka di dalam persidangan pra peradilan. Oke, Bang izin. Gitu. Ini kan melihat kasus Vina ini kan banyak sekali para terpidana yang dulu ya itu pada cabut kesaksiannya nih Bang. Nah, menurut Abang sendiri ada keanehan nggak sih Bang dalam kasus ini? Ya begini, kalau mencabut kesaksian itu kan, kalau dilakukan di saat sekarang, saya sih melihat, kalau menurut saya itu sia-sia dan tidak ada gunanya juga. Kenapa? Karena sudah ada 8 orang yang divonis bersalah, 7 terpidana seumur hidup dan satunya 8 tahun. Lalu tiba-tiba setelah itu ada kabar-kabar yang kemudian muncul, bahkan ada saksi-saksi yang sudah pernah dimintai keterangannya dalam proses hukum itu lalu mencabut. Kan nggak ada gunanya keterangan itu dicabut di saat perkara sudah ingkrah. Kalau misalkan keterangan itu dicabut di saat perkara belum masuk pada proses persidangan atau di dalam proses persidangan, ya mungkin bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menilai perkara yang disidangkan tersebut. Tapi kalau perkaranya sudah ingkrah, terpidananya sudah menjalani proses hukumannya, tiba-tiba lalu muncul ada pengakuan para saksi-saksi yang dulunya diperiksa bahwa dia dalam tekanan dan seterusnya, ya menurut saya sih sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai dalil yang membenarkan atau yang tidak membenarkan kejadian itu. Jadi saya kira sudah tidak relevan lagi di dalam perkara ini kalau itu tiba-tiba muncul sekarang. Oke Bang, ini kan kebetulan juga keluarga terpidana pun sekarang kan banyak sekali yang pada mengadu ke Mabes Polri meminta keadilan Bang. Nah, ini seperti apa nih Bang melihat langkah dari keluarga? Saya kira begini, setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum tanpa terkecuali. Yang salah harus dihukum, yang tidak bersalah jangan dihukum. Kan kurang lebih seperti itu ya. Kalaupun hari ini ada upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga korban atau penasihat hukumnya, atau misalkan keluarga pelaku bersama penasihat hukumnya untuk mencari keadilan,
Saya kira itu hak mereka ya, karena memang meskipun sudah dihukum pidana seumur hidup dengan putusan hakim yang sudah ingkrah itu, tentu masih ada upaya-upaya yang bisa mereka lakukan untuk bisa mendapatkan pembebasan di dalam proses hukuman yang mereka jalani. Misalkan mereka bisa mengajukan gerasi ke presiden atau mengajukan amnesti, atau misalkan dalam konteks hukumnya misalkan mereka bisa mengajukan PK untuk menguji proses hukum yang sebelumnya. Saya kira itu bagian dari cara mereka untuk mendapatkan keadilan. Tetapi lagi-lagi kalau saya sih melihat sebagaimana yang disampaikan Pak Kapolri bahwa perkara ini harus diproses dengan menggunakan pendekatan scientific crime investigation, supaya apa? Secara ilmiah dan keilmuan perkara ini bisa buktinya itu benar-benar menjadi pegangan yang penyidik yang memeriksa bahwa ini benar-benar buktinya ini ya bisa kita buktikan gitu kan di persidangan nanti kalau misalkan para tersangkanya dibawa ke sana. Jadi upaya-upaya itu saya pikir tidak masalah, itu bagian dari proses setiap orang untuk mencari keadilan, mencari pengampunan, tidak masalah. Bang, melihat kemarin kan polisi sangat yakin bahwa Peggy adalah pelaku sebenarnya dengan memiliki foto Peggy terbaru waktu 8 tahun yang lalu, Bang. Ini bisa dijadikan alat bukti terbaru dari pihak kepolisian. Jadi gini, kasusnya ini kan pembunuhan, ya kan? Kasusnya ini pembunuhan berencana, seperti yang ada di dalam dakwaan ya, pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana itu yang harus dibuktikan adalah bagaimana caranya sampai ini pembunuhan terjadi. Misalkan karena berencana berarti kan pelakunya lebih dari satu orang ya. Harus kemudian dilakukan proses pengujian itu. Adakah komunikasi terlebih dahulu sebelum pembunuhan dilakukan itu kan? Apa barang yang dipakai untuk membunuh itu? Apa alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk memastikan orang-orang yang dituduh ini adalah pelaku atau tersangka yang melakukan pembunuhan itu? Itulah cara kemudian menguji daripada sebuah peristiwa hukum pembunuhan. Tapi kalau dengan foto-foto tadi segala macam, foto itu tidak bisa dipakai untuk membuktikan orang itu pelakunya, kan gitu. Kalaupun itu misalkan dijadikan sebagai petunjuk, ya petunjuknya petunjuk yang mana nih? Karena kan itu foto-foto tidak bisa berbicara, kecuali CCTV merekam kejadian itu bisa dipakai sebagai bukti petunjuk. Tapi kalau foto yang dipakai, kemudian dengan foto itu bisa kita menyimpulkan sebagai alat bukti untuk memastikan inilah pelakunya, saya kira juga tidak semudah, tidak segampang itu atau tidak sesederhana itu. Jadi kalau saya soal foto-foto itu saya tidak mau terlalu tanggapi ya, karena itu kan bagian daripada dinamika ya di dalam perkara ini. Banyak bermunculan foto ini dan seterusnya. Jadi saya kira kalau dikaitkan dengan alat bukti dalam kasus pembunuhan Vina itu tidak relevan dipakai. Itu menurut saya. Jika sidang peradilan ditolak, maka Peggy akan terus ditahan hingga putusan vonis atau kira-kira bebas atau seperti apa sih? Jadi gini, kalau misalkan pra peradilan daripada Peggy Setiawan ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, maka apa yang kemudian nanti terjadi? Tentu pemberkasan perkara akan terus dilakukannya sampai perkara itu dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, lalu kemudian perkara itu disidangkan. Nah, karena statusnya sekarang menjadi tahanan, tentu proses penahanan berlanjut terus. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalkan permohonan pra-pitnya itu dikabulkan oleh majelis hakim, maka yang bersangkutan harus dibebaskan secara hukum. Itu kira-kira. Bang, mungkin cara polisi kemarin nggak hadir untuk biar bisa berkas Peggy lekas P21 atau seperti apa? Ya, kalau saya sih tidak terlalu sampai ke sana berpikirnya ya, bahwa karena Polda Jawa Barat tidak menghadiri panggilan pra-pit kemarin, lalu kemudian kita berkesimpulan bahwa itu adalah strategi misalkan untuk mempercepat berkas perkara agar P21. Itu maksudnya gimana sih? Kalau menurut saya sih tidak sampai ke situ. Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu biasa kalau sekali dipanggil dalam sidang pra-pit lalu termohonnya atau Polda misalkan ke
termohon pra peradilannya tidak hadir, itu biasa. Sekali dikasih kesempatan lagi. Kalau tidak hadir sekali, hakim kasih kesempatan sekali lagi untuk memanggil ulang. Tentu memang yang disesalkan karena mungkin ada jarak waktu yang relatif lama menurut mereka dalam kacamata Prapit. Karena Prapit ini kan sidangnya kalau hadir terus kan hanya 7 hari sidang putus, ya kan begitu. Tapi karena tidak hadir dikasih kesempatan seminggu untuk menghadiri. Nah mungkin kecurigaan mereka dalam waktu seminggu ini bisa kemudian berkas itu dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Tapi kan tidak semudah itu. Yang perlu digarisbawahi adalah perkara ini sudah menjadi perhatian masyarakat banyak. Tidak segampang itu perkara ini kemudian tiba-tiba mau dipercepat hanya untuk menghindari sidang Prapit. Ya saya sih berpikirnya tidak seperti itu. Ini mungkin karena ada kesibukan atau apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat sehingga mungkin belum bisa menghadiri atau mungkin masih melengkapi bukti-bukti yang mereka mungkin akan persiapkan dalam sidang nanti. Sehingga ya kita tunggu saja dan saya meyakini kalaupun nanti dipanggil sekali lagi mereka akan hadir. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ada celah Peggy akan menang di sidang peradilan. Apa mungkin? Ya begini, setiap orang itu kan tentu punya harapan, ya kan, untuk menang, ya kan. Apalagi perkaranya ini memang menurut kacamata orang banyak ini ya sungguh jauh ya dari rasa keadilan, ya kan. Tetapi semua itu kembali ke pembuktian aja. Karena kan penetapan tersangkanya ini kan 2016 nih. Ditetapkan tersangka 2016, masuk daftar pencarian orang, kasusnya heboh, lalu kemudian ditangkap. Yang diuji adalah penetapan tersangkanya. Apakah penetapan tersangka 2016 ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataukah tidak? Apa yang saya maksud? Misalkan orang ini pernah nggak dipanggil sebagai saksi sebelumnya, diperiksa, gitu kan? Orang ini sebelum dijadikan tersangka pernah nggak di BAP sebagai saksi dalam tahap penyidikan perkara? Itulah tahapan-tahapan prosedur hukum acara pidana dalam memeriksa orang. Nah barangkali menurut hemat saya ini yang diuji oleh pihak kuasa hukumnya terkait penetapan tersangkanya ini. Nah tinggal kita lihat aja nanti. Kalau misalkan pernah dipanggil sebagai saksi kapan? Ya kan? Kalau misalkan perkara ini sebelumnya dari lidik menjadi sidik kapan? Juga nanti akan diperlihatkan bukti-buktinya. Semua kan by dokumen, ada administrasi penyidikannya. Jadi ya itu yang akan dilihat nanti oleh majelis hakim. Dengan bukti itu nanti baru bisa disimpulkan apakah ini permohonannya bisa dikabulkan ataukah justru sebaliknya ditolak. Oke Bang, terakhir mungkin hari ini Deddy Mulyadi menemani keluarga terpidana kasus Vina untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Pak siapa? Pak RT. Ke Mabes Polri. Sebentar, siapa yang melaporkan? Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi dengan siapa? Keluarga terdakwa ya. Saksi. Pak RT, dia kapasitasnya dalam perkara ini apa? Jadi sebagai saksi, Bang. Saksi. Jadi waktu kemarin Kejadian itu dalam persidangan yang anak 7 narapidana ini sempat Pak RT itu memberikan kemungkinan memberikan kesaksian palsu juga gitu karena beda dengan kesaksian yang saksi ini yang 4 ini yang kemarin sudah mendapat kesaksiannya Bang. Nah Pak RT bilang bahwa 7 narapidana ini tidak ada di rumahnya dia untuk minum-minum, tetapi 7 narapidana ini kata yang 4 saksi ini ada. saksi kunci bilangnya ada semuanya di situ termasuk anak dari Pak RT. Jadi kan ini ada sedikit kejanggalan menurut Pak Deddy. Makanya dari Pak Deddy sendiri dan keluarga Vina menyambangi Barreskrim begitu Bang. Oke, jadi keluarga Vina bersama Deddy Mulyadi melaporkan Pak RT ke Mabes Polri terkait dengan memberikan keterangan palsu. Saya kan jujur aja tidak mengikuti ya perkembangan perkara ini, tetapi dari kacamata hukum saya melihat ya sah-sah saja pelaporan itu dilakukan kan untuk membuktikan bahwa apakah keterangan Pak RT ini saat dia menjadi saksi itu sesuai dengan fakta ataukah tidak. Kalau misalkan keterangannya itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan pada saat kematian Vina tersebut, ya itu keterangannya bisa dianggap sebagai keterangan palsu dan dia bisa dijerat dengan
pasal 263 KUHP kan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Saya kira itu nanti bisa kita lihat dalam proses penyelidikan dan penyidikannya di Barreskrim, tempat di mana Deddy Mulyadi dan keluarga korban itu melaporkan. Saya pikir itu hal yang biasa, yang tidak salah dalam kacamata hukum, karena dia berhak untuk melaporkan karena keterangan yang dianggap oleh pihak keluarga korban itu adalah keterangan palsu. Jadi tidak masalah. Saya pikir itu bagian dari upaya ya keluarga untuk mencari keadilan, sehingga orang-orang yang diduga terlibat merekayasa, menceritakan sesuatu yang tidak dilihatnya tetapi seolah-olah dilihatnya, itu nanti akan diproses. Saya kira begitu. Oke. Aman ya? Oke. Terima kasih.